Udah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pembahasan malam ini menarik ya. Pembahasannya adalah ana uhibbuka fillah, kayak gitu. Nah, ini yang biasanya anak-anak pondok tanyain dulu waktu saya masih di pesantren itu banyak sekali yang menanyakan, "Boleh nggak sih Ustazah jatuh cinta itu?" Bahasanya begitu, kayak gitu. Ya karena memang kehidupan kita memang tidak bisa jauh dari bahasa cinta ya. Kita tidak bisa memungkiri loh ya. Kita sama orang tua ya kita cinta, kayak gitu. Kita sama temen kalau nggak sayang kita nggak mungkin klub, kan kayak gitu. Kita nggak akan ada chemistry yang bakalan mengikat kita, kayak gitu. Itu semuanya berbahasa dengan cinta, kayak gitu. Nah, untuk malam ini, sepertinya materi ini tertuju dengan cinta kepada lawan jenis, kayak gitu ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, pengertian cinta dulu nih ya, ini menurut KBBI. Cinta adalah suka sekali, sayang benar, kasih sekali terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, khawatir, dan risau. Itu adalah cinta. Ya, kalau dihubungkan dengan pengertian cinta anak muda sekarang, ya ini benar sekali kayak gitu. Rindu sekali, terus habis gitu berharap sekali dan khawatir sekali kayak gitu. Saking khawatirnya jadi posesif gitu loh. Gimana ya? Biasanya nih ya, nggak usah biasanya nih. Contoh langsung aja ya. Saya ini lebih suka ke contoh. Saya punya sepupu. Dia barusan ini akad nikah. Akad nikahnya tapi siri kayak gitu, nggak dalam agama kayak gitu. Karena dia baru lulus, terus habis gitu yang perempuan masih mengerjakan skripsi kayak gitu. Itu gejolaknya tinggi sekali ya, kayak gitu. Dia cerita sepupu saya yang laki kan ya, "Aku nggak bisa, Mbak, kalau pas ketahuan tulisan on itu yang namanya apa sih, HP itu dicari sama istri, mmm, "Kemana kayak gitu, "Kenapa Bang, kok nggak bales?" Lah, itu kan maksudnya cinta di umur berapa ya, lulus 1 tuh sekitar 21, 22 kan ya? Itu dicintai bener-bener kayak bergejolak banget kayak gitu. Terpikat sekali, khawatir, risau kayak gitu. Beda kalau sudah nanti ya, kalau udah jenjangnya umurnya sudah 25, 26 itu sudah perubahan pola pikirnya itu berbeda kayak gitu. Berbeda dan sangat berbeda. Contohnya yang membedakan seperti saya nih ya, saya menikah ketika di usia saya adalah di jenjang 25. Suami saya itu 27 mau ke 28 kayak gitu, kita selisih 3 tahun. Itu pun ya sekarang menjalani ya, kita punya bahasa language apa ya, love language-nya itu masing-masing kayak gitu. Tapi nggak seperti perbandingan ini, siapa, adik saya yang masih kecil itu, kayak gitu, masih 21 tahun itu, kayak gitu. Jadi kita kayak, "Mau kemana Mbah?" "Oh, mau keluar." "Oh, ya udah hati-hati," kayak gitu. "Nanti kabari ya sampai." Udah selesai hanya sekedar, "Oh, aku sudah sampai tempat, sampai sini." Ya udah, kayak gitu loh. Hanya sekedar apa ya, kayak, ya udah kita cinta, tapi kita harus logis nih, karena memang umur kita sudah bukan kayak, "Kamu harus ngasih tahu aku ya, kamu harus ini," bukan ada khawatirnya. Khawatirnya tuh tidak berlebih kayak gitu, tidak risau bahasanya. Di sini kan ada khawatir dan risau kayak gitu. Lah itu pengertian cinta ya, Mbak, macam-macam. Terus secara istilah, suatu emosi dari afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Nah, ini namanya juga orang sudah cinta ya, pasti dia punya ketertarikan. Apapun yang jelek itu jadi bagus. Apapun yang nggak boleh, itu jadi boleh. Kayak gitu. Itu adalah cinta yang buta. Nah, itu yang nggak baik, yang tidak diperbolehkan, kayak gitu. Nah, cinta itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita menarik, kayak gitu loh. Sama seperti kayak, aku suka sama dia, kenapa ya? Karena kan kita punya kadarnya masing-masing ya, setiap perempuan itu punya apa sih, karakter bahasanya, karakter cinta masing-masing. Ada yang karakternya, aku lebih milih kayak, ganteng dulu deh, baru nanti pinter. Buat apa? Memperbaiki keturunan, gitu. Ada yang bilang,
"Nggak apa-apa suamiku itu nggak ganteng," kayak gitu ya. Kita sebagai perempuan, "Nggak apa-apa suamiku nggak ganteng, tapi ininya," kayak gitu. "Oh kenapa?" "Iya, karena ketika sudah ininya main, tanggung jawabnya ada, dia juga bakalan, bisa menjalankan kehidupan," kayak gitu. Ada yang juga bilang, "Aku nggak apa-apa sih, biasa aja, terus nggak terlalu pinter, pokok dia kerja." Kenapa ya? Karena cinta, nggak mungkin bisa dimakan, kayak gitu. "Aku butuh makan nih," kayak gitu. Ada yang bahasanya seperti itu, kayak gitu, macam-macam lah, kayak gitu. Selanjutnya, di slide selanjutnya, ayat tentang cinta Allah. Nah, di situ ada ya, tentang cinta Allah, "Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Terus selanjutnya ada orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, di sini sudah jelas ya, bahwa ayat tentang cinta itu adalah sesuatu yang baik, tidak pernah buruk. Di surat ini sudah menjelaskan, kalau kamu mencintai Allah, kamu akan disayang loh sama Allah. Nggak ada bahasa, kalau kamu ngikutin Allah, kamu bakalan dibenci, atau aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu, nggak ada kan. Ini adalah bahasanya, aku akan mengampuni dosa-dosamu di situ. Lah, dari situ kan sudah paham kayak gitu loh, paham kalau bahwasanya bahasa cinta yang benar itu adalah dia yang, apa ya, yang baik, mengarahkan kepada sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang menuju keburukan, kayak gitu. Nah, dari bisa dipahami bahwa makna cinta hakikatnya itu adalah sesuatu yang benar, yang baik, yang menjadi petunjuk, itu adalah makna cinta sesungguhnya, seperti itu. Selanjutnya, Mbak, Ibnu Qayyim memberikan beberapa definisi dari mahabbah, artinya, cinta. Yang pertama, cinta merupakan kecenderungan berkelanjutan dalam hati mereka yang dimabuk cinta. Iya, anak sekarang kalau sudah dimabuk cinta, itu lupa segalanya. Jangan jauh-jauh. Ini teman saya nih ya, teman saya pribadi kayak gitu. Ketika saya masih kuliah S1 kayak gitu. Saya pribadi, mmm, selama di kehidupan ini, saya tidak pernah benar-benar mempercayai laki-laki. Pernah jatuh cinta? Pernah. Bilang? Enggak, saya enggak bilang. Karena menurut saya itu, maaf ya, maaf kata, laki-laki itu bullshit kalau masih belum dalam ranah pernikahan. Itu menurut saya pribadi. Nah, pada akhirnya teman-teman saya tahu karakter saya, terus saya punya satu teman, dia itu sudah diselingkuhi, udah bener-bener yang katanya cowoknya jalan sama cewek lain, eh, tapi dia masih bisa memaafkan. Ini, cinta merupakan kecenderungan berkelanjutan. Maksudnya apa? Ya karena dia punya, "Saya harus gimana ya?" Gitu katanya, "Gimana ya Mbak Wida saya?" Loh, selesaikan saja Mbak, daripada kita terus sakit hati, terus Mbak nggak fokus kuliah, ini juga entar lagi sudah tugas akhir, ya sudah, silakan selesaikan aja, itu saran saya. "Oh, tapi gimana? Saya tuh cinta loh Mbak sama dia." "Iya, kan bisa cari yang lain Mbak." "Nggak bisa Mbak, saya cinta." Nah, kalau sudah cinta itu segala sesuatu saran itu nggak masuk rasanya. Meskipun saran itu udah sesuai dengan logika, kayak gitu. Padahal kan pembenaran yang hakikatnya benar itu adalah melalui logika dulu kan. Kita itu bisa mencintai karena logika masuk kan. Ketika sudah masuk ke logika, masuk ke hati. Nah, tapi kalau sudah masuk di hati, logika itu ketika sudah dibenerin, itu nggak bisa, sudah hilang rasanya, kayak gitu. Terus cinta adalah api membara di dalam hati yang membakar segala sesuatu kecuali yang dicintainya. Yaitu segala sesuatunya itu rasanya itu tidak benar. Yang benar adalah orang yang aku cintai kayak gitu. Maaf-maaf nih kayak gitu. Kebanyakan anak muda sekarang yang sedang jatuh cinta, dia itu apa ya? Membebaskan segala apresiasi perasaannya kepada lawan jenisnya kayak gitu. Entah itu perasaan, entah itu nanti, masalah keluarga, entah itu permasalahan pribadi, kampus, yang sesungguhnya itu tidak perlu.
kita ceritakan, itu harus kita backup sendiri, itu nggak diceritain. "Iya, ini, aku tuh di rumah nggak nyaman karena seperti ini." Lah karena apa? Belum tentu loh padahal mereka bisa menjaga rahasia kita, kayak gitu. Tapi karena ada sifat cinta, cinta yang membara dalam api yang membakar segala sesuatu, kayak gitu. Kecuali yang dicintainya, merasanya kayak, "Itu salah loh, itu salah, tapi cuma kamu yang bener." Lah itu bahayanya cinta yang sekarang, seperti itu. Cinta ialah memberikan segala sesuatu yang dimiliki kepada yang dicintai, hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun yang dimiliki. Nah, ini yang bener-bener bahaya di saat, era sekarang ya, kayak gitu. Saya mohon maaf banget, mohon maaf kalau ada bahasa yang tersinggung. Nanti bisa beri saya masukan ya. Kita kan di sini sama-sama belajar. Maaf-maaf nih, laki-laki itu Mbak, ya, dari penelitian kayak gitu, mereka itu kalau sampai diberikan apa yang mereka inginkan, laki-laki itu laki-laki yang benar-benar logis, dia tidak akan meminta segala sesuatunya lebih, benar-benar lebih di luar syariat Islam. Maaf, awalnya laki-laki minta gandengan tangan dulu. Udah gandengan tangan, selesai gandengan tangan ini, udah selesai gandengan tangan, nanti habis gitu, rangkul-rangkulan dulu. Selesai rangkul-rangkulan, itu bakal nanti akan ada yang namanya, apa sih namanya, pelukan. Selesai pelukan, nanti, dielus kepala, terus cipat-cipiki, terus habis gitu nanti, cium apalah, kayak gitu. Nanti pada akhirnya naudzubillah naudzubillah, itu bisa jadi, sesuatu yang dilarang, kayak gitu. Makanya di situ ada ayat di mana Allah menegaskan, "La taqrabuz zina," jangan mendekati zina. Mendekati aja nggak diperbolehkan, apalagi melakukan, kayak gitu loh. Jangan sampai jangan sampai. Nah, di situ yang, kita harus sadari itu, kayak gitu. Karena laki-laki yang baik akan menjaga kita, kayak gitu. Kalaupun mereka suka, ya sudah biarkan kita berteman, oh sama-sama suka, jalani aja. Enggak, jangan sampai ada yang pegangan tangan, atau nanti peluk-pelukan. Itu tidak ada efek baiknya loh Mbak, untuk kita sebagai perempuan, nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, itu yang terjadi di sekarang ini kayak gitu. Mereka sudah memberikan segalanya, yang rugi siapa? Kita sebagai perempuan yang rugi. Bener-bener rugi kayak gitu. Kenapa? Karena bahasanya permatanya sudah tidak ada kecantikan dan keelokan lagi kayak gitu loh. Selanjutnya, cinta merupakan upaya mendapatkan kerelaan yang dicintai. Iya. Karena kan kalau cinta yang salah kebanyakan itu mereka, kalau kamu nggak jalan sama aku, kamu ya berarti nggak cinta nih sama aku, kamu berarti nggak apa sih, nggak bener-bener suka sama aku. Lah itu juga nggak diperbolehkan begitu. Jangan terbuailah dengan bahasa seperti itu. Cinta berarti butanya hati terhadap segala sesuatu selain kekasih. Ya, seperti yang saya jelaskan, sepertinya sudah tidak ada speech untuk orang lain kayak gitu. Aku lebih mendengarkan, cintaku dibanding temanku kayak gitu. Padahal kan kita harus mendengarkan dalam segala aspek sisi, terhadap orang siapapun itu, kayak gitu. Kalau emang baik buat kita ambil, yang buruk ya kita buang, seperti itu harusnya kan. Terus cinta adalah ketenangan tetapi gelisah, kegelisahan tetapi tenang. Apa ya, kayak punya pacar atau punya apa, ya mereka pasti bakalan kayak, "Kemana ya cowokku ya? Nggak ada kabar loh udah lama." Terus habis gitu, dia kok nggak ngabarin aku ya? Gelisah pastinya karena belum dimiliki, mereka tidak tenang, sesuatu yang belum dimiliki pasti gelisah kan, apapun itu kayak gitu. Kayak kita nggak punya uang, itu gelisah pastinya kan. Nah, sama apalagi dengan cinta, ini aja yang masalahnya kita nggak bisa miliki, nggak ada di dekat kita kayak gitu loh, itu belum pasti, makanya itu bisa membuat hati kita itu gelisah, seperti itu. Lanjut. Di slide selanjutnya, Mbak, hubungan yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, di sini saya mau jelaskan.
Hubungan yang diperbolehkan dalam Islam itu hanya ada 2, yakni satu hitbah dan yang kedua adalah pernikahan. Itu. Jadi secara garis besar tidak ada yang namanya istilah ana uhibbuka fillah di luar dari konteks ini. Seperti itu ya, sudah jelas ya. Yang pertama hitbah. Kata hitbah adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri. Sedangkan pernikahan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan hukum dan ajaran agama. Hidup sebagai suami istri, hidup ini loh ya bahasanya. Bahasanya pernikahannya hidup sebagai suami istri. Namanya kalau sudah hidup sebagai suami istri berarti kan hidupnya berdua. Kayak gitu. Nggak mungkin kan kayak gitu. Hidup sebagai istri, hidup sebagai suami kan gitu. Hidup sebagai suami istri adalah kosakata yang memang harus sama kayak gitu. Di mana dia berarti bakalan berkesinambungan bareng-bareng kayak gitu. Merupakan pelanggaran terhadap agama. Istri tanpa adanya pelanggaran terhadap agama kayak gitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang hitbah. Orang hitbah itu hukumnya boleh, boleh. Asalkan dia tidak akan menjadi haram hitbahnya kalau dia menjaga agama. Kenapa kok saya bilang tidak bisa menjadi haram? Ya, karena kebanyakan orang hitbah sekarang itu dibawa kemana-mana, Mbak. Dibawa kemana-mana. Itu sudah lumrah rasanya, apalagi pas kayak main besan kayak gitu. Boleh dibawa, tapi harus ada yang namanya mahram yang menemani kayak gitu. Kalau orang sekarang enggak, bah salaman, cium tangan, begitu. Setelah itu hitbah, ayo ikut yuk jalan kondangan, berdua naik sepeda motor. Itu enggak boleh. Karena kita masih belum konteksnya belum halal. Secara definisi bahasa Indonesia saja dijelaskan hanya untuk, peminangan kayak gitu, sebagai calon istri, bukan pernikahan. Kalau pernikahan adalah sepasang suami istri hidup bersama. Ini adalah bahasa Indonesia yang menjelaskan itu, apalagi agama kayak gitu. Nah, kebanyakan salah kaprah ini yang harus diluruskan adalah hitbah itu tidak boleh berdekatan. Hitbah itu tidak boleh bertemu kecuali memang benar-benar penting dan ada mahramnya. Kalau seandainya mau membicarakan pernikahan, oh ya nggak apa-apa, kita bawa mahram nih. Bawa teman, bawa adik, bawa saudara, kayak gitu. Apa? Biar tidak menimbulkan fitnah, kayak gitu. Biar tidak terjadi masalah-masalah yang akan menimbulkan fitnah pada akhirnya. Karena apa? Karena hibah itu belum tentu menuju pernikahan. Kayak gitu. Yang pernikahan aja masih bisa bercerai bahasanya, maaf-maaf, masih bisa firok, masih bisa bercerai, apalagi hitbah kayak gitu. Hanya dengan kata, "Ya udahlah, kita selesai, nggak usah tunangan." Bisa selesai loh, kayak gitu. Maksudnya menjaga-jaga. Ini, bener-bener, apa ya, menjaga perempuan banget, kayak gitu loh. Agama ini menjaga perempuan banget, kayak gitu. Maka dari itu, hitbah ini jangan disamakan dengan pernikahan. Itu bener-bener berbeda. Hitbah itu hanya sekedar tahu, oh yang perempuan ini sudah punyanya si laki-laki ini. Jadi tidak boleh ada seorang perempuan ketika di hitbah masih ada orang lagi masuk, nggak boleh. Nah itu sebagai bentuk apa ya bahasanya, woro-woro, ikatan kayak gitu. Oh berarti dia sudah ada yang punya, kayak gitu. Nah sedangkan pernikahan adalah kehidupan yang memang sudah halal, apa-apa halal, dan di situ memang benar-benar pahalanya besar sekali kayak gitu. Saya tidak perlu menjelaskan itu, kalian bisa mencari tahu sendiri. Membahagiakan suami, terus habis gitu nyuci bajunya suami aja itu udah membuat dosa-dosa kita luntur loh, sebagai istri. Istri kan tidak punya kewajiban untuk, apa, kewajiban istri kan tidak untuk, kayak nyuci baju, itu bukan kewajiban istri, itu tidak kewajiban, tapi kita harus sadar diri kayak gitu, untuk membuat diri kita menuju surganya Allah dengan cara apa? Dengan cara kita, menunaikan kewajiban yang baik kayak gitu, melayani suami dengan baik kayak gitu. Dan salah satunya contohnya itu aja, hal kecil aja cuma nyuci baju doang kayak gitu, kita udah bisa, masuk dalam ranah itu kayak gitu. Selanjutnya, Mbak. Dampak hubungan sebelum pernikahan. Satu.
dampak sosial seperti penilaian masyarakat, tetangga dan lain-lain. Iya, ini penting banget ya. Karena kebanyakan kalau seandainya kita hanya sekedar bahasanya pacaran, kita pasti bakalan digunjing, Mbak. Kita digunjing sama masyarakat. Itu loh, kalau seandainya kita ini, naudzubillah, kita udah pacaran lama, ternyata putus, habis gitu, "Oh iya, si A itu mantannya itu ya, yang ini kan, yang kemarin itu, nggak jadi itu kan?" "Iya, itu nggak jadinya katanya karena si A gini." Lah itu jadi bahan omongan masyarakat. Beda lagi kalau kita nggak punya hubungan dengan siapa-siapa, apa yang mau dibicarakan masyarakat kepada kita? Nggak ada kan kayak gitu. Nah, karena sekarang kita yang membuat pola itu, jadi jangan salahkan masyarakat ketika ngobrolin kita atau ngobrolin kita sesuatu yang tidak baik, karena kita yang membuat tidak baik itu, kayak gitu loh. Yang kedua dampak psikolog, apalagi iya, di sana emosional, orang kalau sudah, apa ya, lagi ini, apa, lagi patah hati kayak gitu, itu pun emosionalnya udah berantakan sekali, kayak gitu. Iya, karena memang banyak teman-teman saya, adik-adik kelas saya, ketika sudah pacaran, putus, sampai ada teman saya sampai ngegores ini. Karena emang apa? Karena putus, kayak gitu katanya. Nah, dari situ kan berarti psikolognya terguncang. Apapun yang psikolog terguncang itu pasti bakalan berdampak kepada semua. Kepada ibadah, kepada kehidupan, kepada pendidikan, kepada apapun dalam kehidupan kita itu bakalan terguncang seperti itu. Terus yang terakhir dampak spiritual, mengurangi rasa cinta kepada Allah. Iya, kita jadi lupa untuk berdoa. Karena apa? Karena kita terlalu nyaman untuk berdiskusi dengan pasangan. Pasangan yang belum halal kayak gitu. Jadi rasanya kayak lupa sudah. Tapi nanti ketika sudah butuh sama Allah, nangis-nangis, dilupakan sama pacarnya atau gimana kayak gitu, atau putus, atau ada masalah, kembali sama Allah. Jangan jauh-jauh deh, kita mau nggak sih ketika kita butuh, kita didatengin, ketika kita lagi bahagia, kita dilupakan, mau nggak? Enggak kan, sebagai manusia enggak kan, ya sama kayak gitu, meskipun Allah adalah zat yang maha pemurah, tapi jangan pernah melakukan itu kalau kita tidak ingin digitukan. Jadi jangan pernah melupakan Allah kalau tidak ingin kita dilupakan sama Allah, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Iya, terima kasih Ustazah atas materinya yang Masya Allah sangat-sangat menarik ya. Ya, untuk sesi selanjutnya, boleh nih yang mau tanya sama Ustazah, bisa raise hand. Ada nggak nih? Kalau nggak ada, moderatornya dulu deh Ustazah. Baik, Oh, moderator. ada. Oh, Ya, ada. silakan Mbak Faridatul disampaikan pertanyaannya. Nanti bisa ditulis kembali ya pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya moderator. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, alhamdulillah Betul. sudah terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Ustaz atas materi. Saya mau tanya nih, katanya kalau kita itu mencintai seseorang itu harus diungkapkan gitu Ustaz. Karena pernah dengar ada ceramah kayak gitu Ustaz. Terus contoh kasusnya itu kayak dulu istrinya Rasulullah itu kan menyatakan perasaannya kepada Rasulullah terlebih dahulu. Nah, gitu saya. Menurut saudara itu gimana? Oke. Baik, ini dijawab dulu ya. Iya Ustazah, boleh dijawab dulu. Oke. Kalau seandainya, katanya perasaan tuh harus diungkapkan kayak gitu. Diungkapkannya ke siapa dulu kayak gitu. Perbedaan dulu dengan sekarang itu benar-benar berbeda kayak gitu. Kalau di masa Rasulullah, kalau memang, apa sih namanya, istri Rasulullah kayak gitu ya. Istri Rasulullah itu pernah memang ada kayak gitu. Beliau itu apa namanya, apa, mengungkapkan kepada Rasulullah, tapi hakikatnya kemana? Kayak gitu. Hakikatnya adalah tujuannya adalah pernikahan.
Nah, sedangkan pertanyaan sekarang, hakikatnya sukanya kemana? Kayak gitu. Kalau seandainya diungkapkannya, contoh nih, saya andai nih, ternyata aku ada yang disukai nih. Saya membahasakan itu kepada orang tua saya. Saya suka ini sama, nggak lumrah memang, nggak lumrah, tapi itu tidak disalahkan dengan agama. Saya suka nih ya Baumi sama laki-laki ini, kayak gitu. Kalau memang laki-laki itu tidak ada ini, bisa nanti mungkin diomongkan dengan keluarganya, saya siap menjadi istrinya. Itu nggak ada masalah. Itu bagus. Lah, yang jadi permasalahan sekarang itu adalah Mbak, ketika diomongkan dan kita masih dalam kondisi itu bukan hubungan baik, kayak gitu loh. Bukan hubungan yang, apa sih bahasanya, bukan menuju halal, hanya sekedar mengungkapkan perasaan. Sekarang saya tanya, ketika mengungkapkan perasaan, apa, efeknya kepada kita? Hanya sekedar lega untuk mengungkapkan. Tapi kan secara tidak langsung kita bakalan mempunyai dampak negatifnya banyak. Kalau positifnya lega aja kayak gitu. Negatifnya apa? Laki-laki itu jadi kayak, oh, mohon maaf ya, Mbak, ya, laki-laki itu kalau masih belum menikah, tanggung jawabnya itu main-main, Mbak. Karena apa? Karena tidak ada backing-an keluarga. Menikah aja masih bisa main-main, kayak gitu loh. Tapi kalau sudah, masih belum menikah itu, ya udahlah kan cuma antara aku sama dia, kayak gitu. Mereka akan berpikir kayak, "Oh ternyata masih ada loh yang suka sama aku. Oh ternyata si perempuan ini." Ya kalau dia menghargai kita, kalau tidak, nah dari situ. Dan tujuannya juga nggak benar kan, maksudnya mengungkapkan hati dalam tujuan seandainya mau tujuannya pacaran, hanya sekedar pengenalan biasa, kayak gitu. Kalau masalah pengenalannya untuk udah tujuan serius, terus habis gitu, melewati perantara seperti kita taruh, itu nggak ada masalah Mbak, kayak gitu, itu diperbolehkan. Malah Islam menganjurkan kita untuk memang ta'aruf, kayak gitu, kalau memang kita kasarannya sulit jodoh gitu, maksudnya kayak susah mengenal orang, kayak kita introvert itu kan banyak ya, bukan perasaan sih, orang-orang yang introvert kayak gitu. Jadi kayak, "Aku susah ya mengenal orang, jadi aku mau ada orang yang bantuin aku deh." Nggak apa-apa, kalau tujuannya ke sana, kayak gitu. Yang tidak dibolehkan adalah tujuannya itu tidak kepada sesuatu yang tidak halal, seperti itu, Mbak. Gimana? Ya, apa ada feedback dari Mbak Farida tuh? Iya kan tadi ta'aruf ya. Nah, ta'aruf yang benar itu kayak gimana sih Ustazah? Baik, ta'aruf yang benar adalah di mana kalau seandainya kita mau menghubungi seseorang kayak gitu atau kita bertemu sama lawan jenis, ada temennya, itu ta'aruf, ya. Itu ta'aruf, nggak jalan moro-moro, "Aku mau ta'aruf sama kamu," terus habis gitu aku, "Ya udah ketemu ya, kita berdua," nggak gitu, kayak gitu. Tapi ta'aruf yang benar adalah ta'aruf yang sudah dipahami oleh dua belah pihak keluarga, kayak gitu. Karena kebanyakan anak sekarang itu, "Aku mau kenal kamu deh, terus kita ta'arufan aja ya berdua." Nggak boleh. Ta'aruf yang benar itu adalah kita di-backing-i keluarga, kayak gitu. Di mana ta'aruf itu maksudnya dalam artian kita mencocokkan nih. Anak sekarang kan sudah cerdas-cerdas nih ya. Ada yang katanya bahasanya love language, katanya biar kita tahu gimana bahasa cintanya, terus gitu nanti, kalau di materi pernikahan itu kan kita harus tahu ya nanti finansialnya ke depan itu gimana. Lah, mau menyatukan itu, nggak ada masalah. Sekarang kan memang, menikah itu butuh pondasi yang kuat ya, kayak gitu. Kayak masa depan ngomongin masalah anak, ngomongin masalah nggak ada masalah itu. Mungkin bisa dibicarakan ketika ta'aruf. Kenapa? Ditakutkan nanti kalau sudah tunangan, oh nanti pas tunangan nggak jadi, nggak cocok Ustazah, soalnya kan udah biaya besar, udah main kue, udah begini, jadi kita ta'aruf dulu, nggak apa-apa, di-backing dengan keluarga. Asalkan tahu, kayak gitu loh. Di-backing dengan keluarga dalam artian bukan pas dikekang, enggak apa-apa ketemu, asalkan bawa mahram. Jadi dia tidak ujuk-ujuk berdua, ketemu, kayak gitu. Jadi ketika ada mahramnya kan pasti terarah pembicaraannya, kayak gitu. Lah dari situ ta'aruf yang benar seperti itu. Untuk masalah pembahasannya silahkan bisa dikembangkan sendiri, tidak ada larangan untuk membahas apapun kayak gitu. Selama karena konteksnya ta'aruf itu adalah ta'aruf, khitbah, habis gitu baru nanti menikah, karena konteksnya sudah di-backing oleh keluarga. Itu ta'aruf yang benar, bukan hanya berdua-duaan kayak gitu. Apa ada feedback lagi dari Mbak Farida? Sudah
atas jawabannya. Ya, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Persilahkan kepada teman-teman peserta Karimah. Masih ada nggak nih? Moderatornya udah ancang-ancang kayaknya nih, urus aja deh. Kalau nggak ada, saya sendiri deh Ustazah yang mau nanya. Mangga. Tadi kan dijelaskan kalau hitbah itu cuman apa ya? Cuman jadi woro-woro. Nikat. Berarti kalau woro-woro itu kan banyak orang tahu ya Ustazah. Sedangkan yang saya tahu katanya, oh gini dulu deh, hitbah sama lamaran itu sama atau tidak? Terus katanya kalau kalau lamaran itu disembunyikan, kan kayak sembunyikan lamaran, umumkan pernikahan gitu. Terus tadi kenapa dibahas hitbah itu adalah sebagai woro-woro gitu Ustazah? Cukup. Ya, oke. Baik, maksud saya dalam artian woro-woro itu kita dikenal kan sama orang lebih dari 3 orang. Dalam 3 orang dalam artian kalau dalam bahasa, bahasa di nahunya kayak gitu, itu adalah bahasa yang sudah jamak artinya banyak orang. Ya memang lebih baik dalam artian kan keluarga sendiri, keluarga kecil kayak gitu dari bapak, ibu, terus paman-paman kan sudah paham. Terus dari keluarga kita juga sudah paham kayak gitu. Kalau seandainya bawa ini maaf ya, saya juga tunangan enggak kabar-kabar ke orang-orang, enggak kabar-kabar. Cuma dari keluarga besan ada 10 orang karena saya pribadi dijodohkan ke 10 orang kayak gitu. Terus habis gitu dari keluarga saya di sini ada 10 orang, ya sudah itu hibahnya kita. Tapi kan orang-orang pasti bakalan tahu kalau ketika sudah tunangan itu kan orang Indonesia ya, biasanya kan bawa hantaran, bawa apa. Nah itu kan jadi termasuk woro-woro kan buat ke orang-orang, "Bu, itu ada acara apa sih? Kok banyak mobil ya datang ya? Kok banyak orang ya? Atau bawa elf ya?" Kebanyakan kan hitbah tuh kadang dibawa keluarganya, nggak woro-woro, tapi keluarganya keluarga besar kayak gitu. Bukan orang yang besar-besar, tapi jumlah kapasitasnya orangnya yang banyak kayak gitu. Punya anak 5, terus habis gitu dia anak keempat kayak gitu, anak 1, 2, 3-nya itu sudah beristri, terus habis gitu punya anak, dibawa semua. Lah itu kan suatu yang, rame bahasanya kayak gitu. Nah ketika itu ikut semua ke sini, padahal itu kan kakaknya kayak gitu bahasanya, itu kan jadi woro-woro buat tetangga, "Oh ternyata itu kemarin sudah dihitbah loh," kan kayak gitu. "Oh berarti itu nggak boleh lagi diambil sama orang," kayak gitu. Karena apa? Karena dia sudah ada yang punya, kayak gitu. Maksudnya dalam seperti itu, kayak gitu. Dalam artian, ya hitbah jangan sama kayak pernikahan. Kalau pernikahan kan memang wajib diumumkan kayak gitu. Kayak, apa sih namanya, kayak kita ngadain acara, sampai didekor, sampai ini, kayak gitu. Ya masalah dekor itu, ada yang mau sederhana atau gimana tentang finansial itu tergantung sih kayak gitu. Maksudnya jangan sampai digembar-gemborkan seperti itu, kayak gitu loh. Cukup bukan woro-woro yang pas ngundang banyak masyarakat ya enggak, kayak gitu. Maksudnya di situ, Mbak. Ya izin ngasih feedback ya Ustazah. Iya. Jadi berarti kan sebenarnya sejatinya disembunyikan, tapi karena ya kelihatan gitu ya Ustazah, jadi susah Iya. disembunyikan. Terus juga gimana Ustazah tanggapan Ustazah dan menurut Islam gitu sama lamaran model sekarang yang kayak sampai ngadain dekor gitu, bahkan foto-foto juga gitu kayak Oh, itu. Ustazah, itu gimana Ustazah? Kalau saya pribadi itu nggak ada masalah. Di Islam tidak sekaku itu kayak gitu loh. Selama itu tidak membebankan dari segi keuangan, maksudnya mampu bahasanya ya, mampu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika orang tua tidak mampu dimampu-mampukan kayak gitu. Hal apapun itu, hal apapun. Sama halnya kayak hidup, nggak usah jauh-jauh sama tunangan, hidup aja. Kita udah sadar nih orang tua dari ekonominya menengah ke bawah kayak gitu, tapi kita mampu-mampukan, itu kan tidak baik, itu yang tidak diperbolehkan kayak gitu. Sama dengan tunangan, gimana ya sekarang kan dekor, terus habis gitu mereka pengen punya apa sih, pengen punya catatan peristiwa yang bagus dari segi momennya, terus, mereka maca atau nggak ada masalah menurut saya. Itu maksudnya udah nafsi-nafsi ya untuk orang-orang pribadinya masing-masing kayak gitu, asalkan mereka mampu. Karena memang agama itu tidak sekekang itu, tidak semengekang itu kepada kita kayak gitu. Perkara, selama
tidak ada apa ya, tidak ada nas yang menjelaskan untuk dilarang, ya nggak ada masalah. Nas yang dilarang itu ketika kita melebihkan sesuatu ketika kita tidak mampu, itu aja. Berarti kalau itu mampu ya tidak ada masalah kayak gitu. Toh di mana di sana kan kita tidak berduaan, akan tetapi ada keluarga kayak gitu. Dengan niatan kita ingin membuat keluarga bahagia, itu malah menjadi ladang pahala buat kita kayak gitu. Berarti titik beratnya di situ adalah di bahasa keluarga kita mampu nggak melaksanakan itu kayak gitu, sesuai nggak dengan keinginan kita kayak gitu. Karena kan setiap orang tuh punya keinginan pribadi sendiri-sendiri kayak gitu. Ya, sudah cukup Ustazah jawabannya. Masya Allah, Alhamdulillah sangat memuaskan sekali. Terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi? Ya. Oh, ada. Ya, silahkan Mbak Arla untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, saya izin bertanya Ustazah. Jadi misal gini ya, kita udah jaga jarak atau udah nggak berhubungan dengan lawan jenis, tetapi malah orang tua kita yang ngedeketin sama lawan jenis gitu. Kayak misal, ini nih ajakin keluar bareng gitu. Nah, itu gimana ya cara kita menyikapinya? Soalnya yang ngedeketin itu orang tua saya sendiri gitu, Ustazah. Oke. Baik, kalau seandainya, oh keluar bareng kayak gitu, ya diakali Mbak, langsung aja. Kalau sampean bisa naik sepeda motor, ya udah keluarin aja sepeda motornya sampean kayak gitu. Nanti kalau ditanya sama ibu, loh kenapa kayak gitu? Iya mau pakai sepeda masing-masing aja Bu gitu. Terus saya juga mau ngajak ini kayak gitu, nggak apa-apa. Agama itu kan sudah dibilang, selama orang tua dan siapapun itu, apalagi guru kayak gitu, bahasanya kan guru nih ya, guru itu kan, bahasa orang tua itu bisa dibilang guru kan, karena mengajarkan kita, A, itu kan orang tua yang mengajarkan kayak gitu kan. Bisa dibilang guru kan, guru aja kalau nggak baik boleh nggak ditiru kayak gitu, asalkan tidak melanggar syariat Islam. Lah karena ini sudah melanggar, kita harus punya bahasa santun kayak gitu. Ya kita keluarkan aja sepeda kalau emang kita ini, terus habis gitu kita ajak nih, siapa bilang, "Bu mohon maaf," kayak gitu. Yang tidak menyakitkan, gimana bahasanya, jenengan-jenengan kan jenengan tahu sudah ya, apa ya, bahasa baiknya kepada ibu, kepada orang tua, "Bu mohon maaf," kayak gitu, "saya bukannya nggak mau ya, saya bakalan keluar." Mungkin ibu mencarikan jodoh ya buat kita, tapi saya juga butuh temen nih buat, buat kenalan kayak gitu. Kalau saya bahas di WA saja kayak gitu, di mana untuk meminimalisir, fitnah yang terjadi. Cukup itu saja kayak gitu. Apa ya, lebih baik kita mempertahankan agama, itu yang lebih penting kayak gitu. Dengan cara kita ngomong sama ibu, "Oh, Bu, ini loh Bu, ternyata nggak boleh kayak gitu, ini seperti ini," kayak gitu. Kan ibu seperti itu karena ketidaktahuan kan. Nah, kita sebagai anak, ya karena kita dikasih momen nih sama Allah nih, kita dikasih momen waktu untuk menjelaskan daripada tiba-tiba ibu diem, nggak ngomong apa-apa, "Bu, aku tadi habis kajian katanya," itu kan nyeramain. Lah ini kita dikasih momen nih sama ibu. Lah, momen ini digunakan dengan baik untuk bilang sama ibu dengan baik-baik kayak gitu, "Bu, dalam syariat agama Islam kalau emang mau ibu punya niatan baik, alhamdulillah, ya saya mau keluar tapi nanti saya harus ngajak temen," kayak gitu, "saya mau naik sepeda sendiri nggak mau boncengan," seperti itu. Nah, alhamdulillahnya lagi kalau jenengan sudah melek pengetahuan seperti ini, berarti kan jenengan bisa memperbaiki untuk keturunan-keturunan selanjutnya, kayak gitu, untuk menjaga diri, seperti itu. Begitu, Mbak. Ini apa ada feedback dari Mbak Arla? Ya, terima kasih Mbak Erla dan Ustazah. Ini agak nyambung sama materi kemarin ya Ustazah, yang peran perempuan sebagai ibu, anak, dan istri. Iya. Ini ada pertanyaan kayaknya. Ada pertanyaan di kolom chat. Itu pertanyaan yang tadi Ustazah, cuman ditulis lagi aja. Oh. Dari Mbak Faridatul ya. Apa ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih, moderator. Iya, siapa tadi? Iya, itu saya mau bertanya lagi. Oh, itu pertanyaan baru Mbak Farida, mohon maaf. Iya. Izin bacakan ya.
Izin bertanya lagi Ustazah, di lingkungan tempat tinggal saya, ketika dihitbah oleh seseorang lalu kita menolak, katanya itu tidak boleh. Ya Ustazah ada yang bilang pamali. Apakah itu benar? Cukup. Nggak ada, Mbak. Nggak, itu salah. Itu hanya sekedar omongan, apa sih namanya, mitos yang nggak ini, kayak gitu. Pada dasarnya nggak ada. Kalau kita nggak cocok mau dipaksakan toh, Mbak. Kan kayak gitu bahasanya. Ini dipakai untuk selamanya loh ya. Nggak ada. Anjurannya ini kita menikah, kita melalui proses hitbah hanya untuk tahu bakalan kamu dikunci nih, nggak bisa orang lain kayak gitu. Nggak ada bahasa kamu nggak boleh nolak. Lah, kalau kayak gitu ya nggak bisa dong. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa dipaksakan. Allah aja Allah mengajarkan kita ada proses ta'aruf, ada proses hitbah. Kalau memang nih ya, secara logika aja nih, kalau memang kita tidak diperbolehkan menolak seseorang hitbah, kenapa masih ada bahasa hitbah? Kenapa nggak langsung nikah aja? Kalau langsung nikah kan iya kan, bahasa logikanya kan begitu, maksudnya nikah kamu sama aku depan penghulu, udah selesai, kan gitu. Tapi Allah kan memberikan jenjang proses, di mana kalau kamu mau menggunakan ta'aruf, yang siap menggunakan ta'aruf dulu, oke silakan ta'aruf. Ada yang kalau putra-putranya kiai biasanya ya langsung jedet, nggak ketemu apa-apa langsung dijodohin hitbah. Habis gitu seminggu nikah. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau prosesnya memang ini seharusnya hitbah tidak diadakan, Mbak, kalau memang itu adalah anjuran yang diajarkan oleh Allah lah. Allah ini memberikan sesuatu yang bertahap kepada kita. Allah tahu kalau kita itu tidak mampu kayak gitu, tidak mampu untuk tiba-tiba mengenal orang ini loh, nggak mampu seperti itu. Jadi makanya dari itu mitos kayak gitu. Kenapa? Karena memang kita harus menyelaraskan pikiran ya. Saya pribadi pun kalau tiba-tiba dijodohkan tanpa ada speech untuk membahas masa depan kayak gitu, saya tidak akan mau. Saya pribadi nih ya, saya pribadi nggak usah ngomong orang kayak gitu. Karena memang saya dijodohkan, saya minta jarak 6 bulan. Di mana 6 bulan itu saya komunikasi, saya bicara tentang financial ke depan. Karena kan mohon maaf ya, kalaupun sekarang ekonomi orang tua kita ada di atas, belum tentu kita sama kayak gitu. Kadang pun kita ada di atas, kadang nanti kita ada di bawah. Ujiannya banyak kan. Saya pribadi adalah orang yang visioner kayak gitu. Kayak bisa nggak sih kita ini mikir bareng-bareng kayak gitu loh. Nah, itu dibutuhkan omongan yang panjang kayak gitu. Kayak finansial gimana, parenting-nya anak itu gimana, kayak gitu. Karena kan anak semakin berkembang sekarang ya, parenting anak semakin berkembang kayak gitu. Jadi nggak ada masalah kalau kita kembali lagi menolak lamaran, tapi baik-baik. Jangan sampai pas seandainya nolaknya, "Ah, orang itu jelek." Pas mau dibilang, "Enggak, Bu, orang itu jelek." Nggak gitu maksudnya, nolaknya ya halus aja, "Mohon maaf, anak saya ini masih kuliah," kayak gitu nolaknya. Atau nanti, "Oh, mohon maaf anak saya ini masih mau cari kerja dulu," katanya, "baru nanti, mikirin nikah," kayak gitu. Maksudnya sesuatu yang baik, kayak gitu menolaknya. Ya, apa ada feedback dari Mbak Faridatul? Cukup, Ustazah. Terima Iya, Iya. sama-sama. Ya, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Sekarang saya bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari kajian pada malam hari ini, laki-laki yang mengatakan pada kita bahwa mereka mencintai kita, namun belum ada sebelum pernikahan, maka itu tidak bisa dianggap serius. Terus hubungan yang diperbolehkan dalam Islam itu ada 2, ada hitbah dan ada pernikahan. Terus apa sih dampaknya sama kita kalau kita masih tetap melakukan hubungan yang dilarang sama Islam, hubungan dengan lawan jenis maksudnya. Yang pertama kita bakal dampak sosial atau dapat stigma-stigma buruk dari masyarakat. Terus yang kedua dampak psikologis. Kenapa gitu? Karena orang kalau jatuh cinta itu gelisah, pengen ketemu terus menggebu-gebu terus rasanya gitu. Terus juga kalau kita putus sama pasangan kita bakal lebih emosional dan tentunya nanti akan berdampak sama kehidupannya kita gitu, sama kegiatannya kita sehari-hari. Yang terakhir ada dampak
religinya gitu. Kita bakal jarang nih komunikasi sama Allah, ibadah aja buru-buru pengen cepet balas pesan gitu kan. Itu sih. Terus dari pertanyaan-pertanyaannya ya, kan tadi ditanyakan cinta itu apa harus diungkapkan? Iya, tapi boleh diungkapkan, tapi gimana kita harus tahu dulu tujuannya kita mengungkapkan itu mau kemana. Kalau ke arah hubungan yang halal, maka boleh. Tapi kalau ke arah hubungan yang Allah larang, Allah haramkan, maka lebih baik dipendam terlebih dahulu sampai kita siap gitu. Terus gimana sih ta'aruf yang benar? Ta'aruf yang benar itu kalau kita ketemu sama lawan jenis atau sama calon pasangan nih gitu, harus bawa mahram dan keluarga sudah harus tahu gitu. Cukup dan ya sudah cukup saja. Baik, terima kasih. Dan karena waktu tanya jawab juga waktu penyampaian materi sudah selesai dan kesimpulan sudah dibacakan, maka mari kita tutup sesi diskusi pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kajian ini diakhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Buat peserta yang belum on cam nih, bisa on cam terlebih dahulu. Yuk, mana nih yang cantik? Bisa dilepas dulu ya hostnya, pinnya. Ya, baik saya pandu ya. 1, wah masih banyak yang belum on cam. Tapi tidak apa-apa yuk. Saya tunggu 2 menit lagi deh. Udah belum? Ya udah, ayo. 1, 2, 3. Bentar, ayo lagi. 1, 2, 3. Udah, sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara kajian pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Ustazah Romzatul Widat atas ilmu dan waktunya yang sudah diluangkan untuk mengisi kajian rutin pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat pada kami dan pada Ustazah. Saya sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terdapat banyak salah kata atau salah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, kajian malam hari ini saya tutup. Wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, terima kasih moderator, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya.